Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Putri Diarita dengan NIM 2019 0430218 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep halal. Halal berarti diperbolehkan dalam bahasa Arab. Kata itu menggambarkan apapun yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Halal ekonomi adalah kombinasi dari keuangan dan industri halal yang semakin diakui dalam ekonomi modern. Konsep halal ekonomi ini cukup baru dibandingkan dengan ekonomi Islam yang jauh lebih memiliki jangkauan konsep yang lebih luas. Halal ekonomi memiliki 4 sektor utama, yaitu yang pertama keuangan Islam. Keuangan Islam adalah metode kegiatan perbankan atau pembiayaan yang didasarkan pada hukum syariah. Secara sederhana, keuangan atau perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai perbankan yang bebas bunga. Keuangan Islam terdiri di atas prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, masyir, dan perdagangan komoditas yang telah dilarang. Keuangan Islam beroperasi dengan konsep bagi hasil sesuai ketentuan yang telah disepakati. Ada berbagai jenis kontrak dalam keuangan Islam, di antaranya adalah ijarah wa'iktina, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Yang kedua, industri halal. Sebagai orang yang menganggap konsep halal hanya berhubungan dengan makanan saja, sekarang industri halal telah berkembang yang meliputi produk makanan jadi, minuman, restoran, media, fashion, kosmetik, dan yang lainnya. Industri makanan halal merupakan bagian sektor bisnis terbesar dalam pasar pangan global. Beberapa ekonom berpendapat bahwa di masa depan, bangsa pasar untuk industri makanan halal akan meningkat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Pertumbuhan penduduk Muslim. 2. Kesadaran di antara orang-orang yang percaya pada makanan halal. Dan 3. Serta alasan etika dan safety bagi pelanggan non-muslim. Yang ketiga adalah kosmetik. Kosmetik halal diperkenalkan karena keprihatinan umat Islam pada bahan kosmetik seperti alkohol, lemak babi, dan bahan kimia yang dilarang oleh Islam. Kosmetik halal berarti produk yang diproduksi tanpa bahan yang dilarang sesuai hukum syariah. Selain kosmetik halal, ada juga fashion halal. Fashion dalam ajaran Islam sudah ada nasnya, di mana fashion tidak bisa dipisahkan dengan aturan syariah. Sudut pandang sebagai parameter terhadap konsep fashion yaitu aurat dan etika bisnis. Dalam Islam, berhias diri diperbolehkan, sepanjang masih sesuai dengan syariat serta tidak melampaui batas fitrah, seperti pamer, ria, dan kemewahan. Yang keempat, pariwisata. Pariwisata halal telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang ingin menikmati layanan liburan penuh yang pada saat yang sama memenuhi persyaratan agama sesuai dengan adat dan budaya Islam. Nama saya Wafik Azizah dengan NIM 2019 0430217. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tumbuhnya halal ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk muslim. Halal ekonomi akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan penduduk muslim. Menurut Pew Research Center Report menemukan bahwa dibandingkan dengan agama-agama lain di dunia, populasi muslim akan tumbuh lebih cepat. Selain itu, peningkatan populasi, konsep industri halal akan lebih dipopulerkan oleh kalangan non-muslim. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah muslim yang makmur, industri halal telah berkembang lebih jauh menjadi persembahan gaya hidup termasuk perjalanan halal dan layanan keramah tamahan. Perkembangan ini telah dipicu oleh perubahan dalam pola pikir konsumen muslim serta tren konsumen yang etis di seluruh dunia. Yang kedua, kualitas produk halal.
Pasar makanan halal berkembang di seluruh dunia karena peningkatan populasi serta kualitas produk di pasar halal. Secara global, lebih dari sebuah konsep agama, halal dianggap sebagai tanda jaminan kualitas. Konsumen selalu mencari kualitas yang baik, aman, dan produk yang etis yang dianggap sebagai alasan utama untuk meningkatkannya permintaan terhadap barang halal antara pelanggan non-muslim. Sebagian besar kosmetik halal berfokus pada bahan-bahan alami, ramah lingkungan, dan fair trade. Beberapa juga menggunakan komposisi vegan yang terdapat peluang untuk memasarkan kepada non-muslim. Faktor yang ketiga adalah sertifikasi halal. Sertifikasi halal diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960 dengan tujuan untuk sertifikasi ini akan meningkatkan kepercayaan antara pelanggan muslim bahwa produk tersebut halal. Meskipun sertifikasi halal tidak memiliki standar, persyaratan untuk sertifikasi halal tersebut telah diakui secara universal. Terlepas dari perspektif agama, sertifikasi halal menjamin kualitas baik dari standar makanan, kosmetik, farmasi maupun produk lainnya. Dengan kata lain, proses sertifikasi halal adalah seal of quality, di mana mengedepankan kepercayaan dan permintaan produk halal di kalangan non-muslim juga. Sertifikasi halal juga memiliki peran vital yang dalam memastikan kepada konsumen terkait status halal dan juga dapat memfasilitasi pemasaran produk makanan yang memenuhi persyaratan halal baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Selain itu, pola konsumsi masyarakat muslim yang memiliki kecenderungan untuk menggunakan produk yang sudah bersertifikat halal sebagai penanda standarisasi kehalalan produk, bahkan jika dihadapkan dengan pilihan dengan cenderung membeli produk yang lebih mahal yang sudah bersertifikat halal daripada yang tidak ada sertifikasi halalnya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor ethical consumerism. Ethical consumerism berarti membeli produk yang diproduksi secara etis. Dalam hal ini tidak berbahaya bagi lingkungan dan juga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Subarkah dengan nomor induk 20190430244. Saya akan menjelaskan berbagai contoh halal ekonomi. Pertama, di negara Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia merupakan pasar potensial bagi industri halal. Sesuai peraturan pemerintah Indonesia, produk harus disertifikasi halal jika ingin dijual di dalam negeri. Awalnya, Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kedua, Malaysia. Malaysia dianggap sebagai negara pemimpin industri halal dan ekonomi Islam yang paling berkembang. Pemerintah Malaysia mulai mengatur halal secara hukum pada awal tahun 1960. Sehingga menyebabkan negara tersebut menjadi negara dengan pembangunan ekonomi dan tingkat pertumbuhan yang konsisten serta kondisi politik dan sosial yang stabil. Pada tahun 1974, Pusat Penelitian Divisi Urusan Islam di Kantor Perdana Menteri mulai mengeluarkan surat sertifikasi halal untuk produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi dasar demi keberhasilan industri halal. Yang ketiga, Australia hanya memiliki penduduk muslim yang sedikit. Akan tetapi, menariknya Australia adalah salah satu eksportir makanan halal terbesar di dunia. Pangsa utama perekonomian negara tersebut tergantung pada ekspor halal. Indonesia, Malaysia, dan kawasan MENA adalah pasar untuk dari sektor makanan halal Australia. Lembaga akreditasi halal diizinkan untuk melakukan sertifikasi halal guna untuk melakukan ekspor daging merah dan produk daging merah.